Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sehat. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sore, Pak. Sudah mendengarkan lagu-lagunya? Iya, udah, Pak. Oke, semoga bisa terhibur sementara ya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Nanti akan saya share tentang materi perkuliahannya, baik di LMS maupun di sini ya, langsung saya tampilkan nanti saya share tentang materinya. Jadi kita akan berbicara tentang investasi ya. Oke, kita akan coba masuk ke materi langsung. Semoga bisa cepat nanti. Oke. Oke, jangan lupa nanti untuk bisa presensi di sebentar saya share dulu, ada yang sedikit kesulitan ini. Oh ya. Oke, apakah sudah bisa melihat presentasi saya? Sudah, Jadi, Pak. kita akan berbicara tentang investasi dan pasar modal ya di awal. Oke, silakan menyimak. Itu adalah beberapa konsep investasi gitu ya. Jadi apa itu investasi? Jadi investasi disampaikan adalah sebuah pengeluaran ya. Jadi pengeluaran di awal ya, oleh perusahaan ataupun perorangan gitu ya, yang ingin menghasilkan harapannya itu menghasilkan barang gitu ya. Jadi investasi itu sesuatu yang dikeluarkan dahulu modal gitu ya, untuk nanti harapannya itu bisa menghasilkan keuntungan atau bisa menghasilkan sesuatu yang bisa memiliki nilai tambah. Misalnya ada yang di sini bapak ibunya, orang tuanya yang petani berambang gitu ya. Nah, mereka akan berinvestasi. Pertama investasinya investasi tanah, kemudian investasi tenaga, kemudian investasi bibit ya, bibit berambang itu, kemudian investasi alat-alatnya, peralatannya, untuk istilahnya nanam berambang itu yang dibutuhkan apa saja dari awal sampai akhir. Itu investasi dikeluarkan di depan gitu ya. Misalnya dalam 1 hektar itu investasinya untuk berambang itu ya sekitar berapa, 50 sampai 100 juta gitu. Di investasi berambang, harapannya nanti pada saat panen berambang itu, berambang harganya bagus atau berambang harganya di atas rata-rata yang diharapkan, sehingga keuntungannya bisa dalam 2 bulan sampai 3 bulan nanam berambang itu bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat gitu ya. Makanya 100 juta ya dapat 200 juta. Nah, biasanya ini sering terjadi kalau kita atau orang tua kita itu investasi itu. Kalau dulu pada zaman-zaman saya sering main-main ke tempat teman yang ada di Bagor ya, sekitar Bagor itu yang sekitar Berambangan gitu ya. Begitu panen itu mesti banyak dealer-dealer yang masuk ya, dealer-dealer motor, dealer mobil yang masuk. Karena apa? Panen berambang itu identik dengan sesuatu yang menghasilkan keuntungan banyak gitu. Sehingga ya itu tadi, begitu panen ya ada yang banyak nawarin tentang barang-barang konsumsi. Sampai mesti kalau panen itu motor mobilnya baru-baru gitu. Kalau kita lihat di
mana di daerah Bogor sana lah, sampai sekarang. Atau mungkin ada yang orang tuanya pedagang gitu ya, pedagang di pasar gitu ya. Mereka investasinya apa ya, beda pasarnya itu, kemudian barang dagangan gitu ya, yang intinya harapannya sama, mereka ingin setiap hari dapat pemasukan ya, setiap hari mereka ada pembeli yang akhirnya menghasilkan keuntungan. Itu konsep dasar investasi secara mendasar ya bagi perorangan maupun perusahaan. Kalau perusahaan ya investasinya bisa pabrik gitu ya, bisa peralatan mesin-mesin gitu ya. Itu semuanya investasi yang harapannya bisa menghasilkan keuntungan. Kalau Anda seorang pegawai atau orang tua Anda seorang pegawai pemerintahan atau para pegawai swasta, investasi awalnya sama ya, mereka pasti dituntut untuk bisa menyampaikan apa istilahnya, kemampuan kinerja mereka gitu. Untuk daftar pegawai negeri kan harus apa istilahnya, memiliki kemampuan ya. Investasinya apa? Investasinya otak mereka gitu. Dan juga mungkin keberuntungan mereka, investasi mereka. Sehingga pada saat mereka diterima, mereka dapat gaji bulanan rutin gitu kalau pegawai seperti itu. Nah, itu beberapa investasi yang memang semuanya itu dari kerangka apa istilahnya itu, teori yang saya kemukakan di sini sama ya. Apakah itu perorangan, perusahaan, itu sama. Anda bisa membaca sendiri semuanya. Semuanya ada biayanya, semuanya ada modalnya gitu ya. Jadi kalau Anda berinvestasi ya, umpamanya ingin membuka kafe atau istilahnya yang kafe ada wifi-nya itu, atau ingin membuka warung kecil-kecilan kaki lima itu, atau ingin membuka kewirausahaan yang lainnya, itu semuanya pasti ada investasi awalnya, ada modal awalnya yang harus disediakan. Oke, saya cerita ya, nanti mungkin di beberapa bulan ke depan, insya Allah ya, saya nggak memastikan, saya menyampaikan 2 tahun yang lalu sebelum pandemi itu, teman-teman Anda, kakak kelas Anda yang sudah lulus itu sering melakukan, bukan sering sih, sekali dalam satu perkuliahan itu akan melakukan yang namanya studi banding ya. Studi banding itu yang kemarin, yang terakhir itu manajemen melakukan studi banding ke Malang ya. Ada ke beberapa perusahaan, kemudian beberapa perguruan tinggi, kemudian juga ada rekreasinya gitu ya, ke petik apel gitu ya, kewirausahaan petik apel gitu ya. Jadi apel yang ada di Malang itu tidak hanya melulu dijual apelnya, tapi bisa dijual yang dalam bentuk yang lainnya, dan diajarkan kepada mahasiswa bagaimana berwirausaha ke situ. Sebelumnya juga ada ke mana ya, ke Dieng itu mana, Wonosobo mana, lupa saya. Itu ada perkebunan teh gitu ya di sana. Kemudian ke Jogja juga Sanggar Batik. Terus banyak hal yang bisa dilakukan pada saat studi banding ya. Baik di perguruan tinggi, kita pernah ke Universitas Batik Solo ya, UNS Solo, kita sudah pernah melakukan kerjasama ke sana. Yang intinya itu mahasiswa diajak ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar kampus ya. Nah, terutama kewirausahaan, terutama bagaimana bernegosiasi ya, dan kemudian juga studi banding ke perguruan tinggi yang lainnya. Di samping itu juga ada wisatanya ya, pasti itu. Nah, itu biasanya rutin kita lakukan dulu pada 2 tahun sebelum pandemi ya. Itu di semester berapa ya? Semester 6, semester 7 kita lakukan itu. Nah, harapan kami nanti itu, saya sudah berencana, sudah matur ke Bu Ketua, mahasiswa semester sekarang ini ya, yang Anda ini yang semester 7 dan juga semester 8 nanti rencananya akan kami adakan semacam itu juga gitu ya. Nggak tahu kemana, apakah tetap ke Dieng ya, ke Wonosobo sana, atau nanti kemana.
nanti kita masih membicarakan dengan prodi. Tapi intinya saya berharap mahasiswa nanti ya sekitar berapa ya? 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam kalau nggak salah gitu ya. Itu kegiatannya ya salah satunya itu latihan untuk berdiskusi. Salah satunya adalah investasi ya, investasi ya, ada di galeri investasi di beberapa perguruan tinggi, ada di UNS itu ada galeri investasinya juga. Yang intinya di samping Anda nanti belajar berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang lainnya, Anda diharapkan nanti aktif apa yang sekarang ini sudah Anda lakukan untuk kegiatan pembelajaran yang intinya di bidang perekonomian, karena kita kan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ya. Di ekonomi itu Anda sudah bisa menghasilkan apa saat ini? Sudah semester 7 ya. Semester 7 itu nanti akan segera lulus. Dan saya harapkan karena sudah dibentuk dosen pembimbing proposal ya, harapannya nanti di semester ini semuanya akan kita panggil sesuai dengan dosen pembimbingnya. Ya, Anda mau nulis apa gitu ya? Anda mau nulis skripsi tentang apa? Nah, ini kita bimbing, kita arahkan sehingga pada saat semester 6 kemarin di metodologi tidak lupa, tidak lepas gitu ya perkuliahannya. Oke, itu sekilas tentang investasi yang ada di sekeliling kita ya. Tapi kita di sini akan berbicara tentang teori kalau investasi itu dilakukan oleh sebuah perusahaan. Oke ya, ini banyak yang barusan masuk. Jadi perusahaan itu kalau berinvestasi mereka apa istilahnya itu memang apa istilahnya membutuhkan analisa gitu ya, analisa apa saja yang terutama itu tentang analisa pasar pasti. Nanti itu pembelinya siapa atau konsumennya siapa itu pasti. Nah, Anda kalau mau berinvestasi juga seperti itu ya, nanti itu hasilnya bagaimana, kemudian hasil itu pasti akan berbanding lurus dengan resikonya bagaimana. Nah, itu beberapa kaitannya antara investasi. Dan kalaupun Anda tidak melakukan ini ya, pokoknya Anda menjadi pegawai itu ya, atau menjadi apa istilahnya karyawan swasta itu ya, investasi Anda adalah tentang kinerja Anda gitu ya. Apakah keseharian Anda itu dalam 2 tahun apakah harus naik gaji gitu ya. Bisa nggak saya naik gaji dalam 2 tahun? Berarti kita tingkatkan kinerjanya, kita tingkatkan kemampuan kita di dalam pekerjaan kita. Ya, itu salah satu bentuk investasi kalau kita seorang karyawan. Tetapi di STI ini kita diajarkan untuk berinvestasi dalam bentuk kewirausahaan sebenarnya. Apapun itu kewirausahaannya, jualan apalah ya. Mulai jualan yang paling gampang, jualan online. Nah, Anda diharapkan bisa seperti itu. Dan ini nanti kita sharingkan dengan beberapa apa istilahnya itu teman-teman yang ada di bidangnya ini ya, melalui kegiatan studi banding tadi gitu ya. Jadi ini ya, investasi itu banyak sekali yang akan mempengaruhinya ya. Ini saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perusahaan ya. Kalau melakukan investasi itu dia pasti akan istilahnya mempertimbangkan ya. Pertimbangan pertama adalah tingkat harga, kondisi yang akan datang, kemudian inovasi teknologi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi intinya kalau kita mau berinvestasi itu yang pertama tingkat harga. Maksudnya tingkat harga itu adalah bisa berkaitan dengan modalnya berapa, kemudian nanti itu produk saya dihargain berapa. Nah, itu semuanya adalah berkaitan dengan harga atau berkaitan dengan nominal nilai. Kemudian perkiraan kondisi yang akan datang. Jadi ada perkiraan ya, ada semacam probabilitas ya, kemungkinan. Jadi kalau saya jualan nanti kemungkinannya bisa laku, bisa tidak laku gitu. Atau kemungkinannya yang lain. Bisa enggak kalau saya jualan tapi tidak menggunakan modal gitu ya. Namanya saya menjualkan jualan teman saya gitu. Bisa kan?
Jadi bisa seperti itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi seorang itu mau berinvestasi. Yang terutama memang dari kalau tingkat harga ini lebih kepada kemampuan ya, kemampuan dari masing-masing perusahaan atau perorangan yang akan melakukan kegiatan investasi. Kalau dia investasinya tenaga, pikiran, yaitu tadi melalui media, dia melalui handphonenya, melalui Androidnya itu smartphone itu dia bisa bermanfaat gitu ya. Namanya jualin apa lewat Facebook, lewat marketplace atau yang lainnya, atau Instagram. Itu semuanya adalah sarana. Ya, Anda istilahnya punya sarana, kemudian Anda memperkirakan yang akan datang itu gimana pasarnya. Gitu. Tapi sekali lagi saya sampaikan ya, yang namanya investor atau Anda yang mau berinvestasi itu memang by proses ya. Tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat gitu ya. Semua investor, apakah itu menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang entrepreneur atau kewirausahaan, ini semuanya by proses gitu ya. Anda kalau ingin menjadi pegawai gitu ya, itu proses belajarnya kalau mau lulus seleksi calon pegawai negeri ya Anda harus belajarnya ekstra keras gitu ya. Berdoanya juga ekstra keras gitu ya. Kemudian Anda berharap bisa masuk ke lolos CPNS atau lolos di karyawan swasta. Itu semuanya perlu investasi, perlu kerja keras, perlu proses gitu ya. Jadi jangan sekali-kali Anda ingin semuanya itu dalam bentuk instan, cepat gitu. Nggak bisa, harus by proses. Dan by proses itu memang yang namanya perusahaan besar itu ya, itu jatuh bangun itu sesuatu yang memang harus dilampaui. Anda mengenalkan ada ceritanya tentang Kentucky Fried Chicken gitu. Kentucky Fried Chicken itu kalau Anda lihat di YouTube itu ya, atau di biografi Kentucky Fried Chicken itu kan gambarnya orang tua itu ya, orang tua ya. Itu dia memulai investasinya itu di umur 70 tahun, bayangkan. Anda bisa melihat ya. Dia hancur keluarganya karena dia pengangguran ini ya. Tentara istilahnya pensiunan tentara itu ya. Nggak punya apa-apa. Kemudian akhirnya dia jatuh bangun, akhirnya di usia 70 tahun tuh dia dapat semacam pensiun dari pemerintah berapa dolar itu. Kemudian dia coba pinjam uang, kemudian dia coba membuat makanan Kentucky ya. Istilahnya itu ayam Kentucky. Kemudian dia ditawarkan di beberapa tempat, ada beberapa ribu penolakan terjadi di situ. Sampai akhirnya Kentucky itu dikenal sampai sekarang. KFC ya, Kentucky Fried Chicken. Jadi Anda itu kalau nanti berinvestasi atau menjadi seorang investor atau orang yang istilahnya menjadi sesuatu yang besar itu melalui proses yang panjang gitu ya, dan proses yang melelahkan. Ya. Tapi anak-anak sekarang kan jarang ya, kepengennya instan gitu, makan aja mie instan. Ya. Tapi saya berharap Anda nanti bisa melalui proses dengan sebaik-baiknya. Dan memang tidak semuanya. Ya. Jadi gini, istilahnya filosofinya itu dalam satu petarangan ayam, ya, itu ada banyak telur kan, ada mungkin 10, ada mungkin 12 telur. Tetapi nanti yang akan menjadi seorang ayam jago, petarung unggulan itu tidak mungkin banyak. Ya cuman mungkin bisa 2, mungkin bisa 1. Anda yang ada di sini di perkuliahan STI Nganjuk program manajemen semester 7 ini, ada berapa orang? Dan saya harapkan semuanya sukses. Cuman pasti akan melalui seleksi alam, ya, seleksi alam di dalam kegiatan berusaha atau berwirausaha. Atau Anda ingin menjadi seorang yang sukses itu akan melalui berbagai macam istilahnya rintangan, ya, berbagai macam tantangan. Dan siapa yang istilahnya itu kuat ya, siapa yang istilahnya itu benar-benar dia ditempa dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, bahasanya ekonomi itu
keluar dari zona nyaman, gitu ya. Keluar dari zona nyaman, mereka akan mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Bahasanya itu apa? Usaha tidak akan mengkhianati hasil, gitu bahasanya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Anda yang bekerja keras, berusaha keras, berdoa keras, gitu ya, kemudian bersungguh-sungguh, maka dia akan pasti sukses. Nggak tahu kapannya, tapi pasti sukses. Nah, saya harapkan Anda semua seperti itu. Jangan instan. Meskipun Anda umpamanya meneruskan bisnisnya orang tua, atau meneruskan pertaniannya orang tua, meneruskan dagangnya orang tua, tapi Anda harus berani berubah. Maksudnya berubah itu jangan sama seperti orang tua Anda gitu. Anda harus lebih baik dari mereka. Melalui apa yang Anda tanya pada mereka, pada orang tua Anda, mereka bisa seperti ini itu apa rintangan atau halangan apa yang mereka sudah hadapi. Jangan bertanya tentang sesuatu hasilnya gitu ya, atau enaknya, jangan tanya tidak enaknya itu seperti apa. Tidak enaknya menjadi seorang petani, tidak enaknya menjadi seorang pedagang, tidak enaknya menjadi seorang pegawai itu apa. Tanya pada mereka sehingga Anda bisa belajar. Investasi Anda nanti itu saya harus ngapain gitu. Kalau saya ingin menjadi pegawai berarti saya harus apa gitu. Nah, ini semuanya adalah landasan teori-teori yang akan saya sampaikan tentang investasi. Tapi sekali lagi keseluruhannya ini ya Anda bisa membaca sendiri nanti. Itu bertitik tolak kepada sesuatu hal yang berkaitan dengan apa istilahnya usaha. Usaha, kemudian apa istilahnya kesungguh-sungguhan ya. Kemudian juga berani menghadapi sebuah resiko. Nah ini terakhir di perkuliahan saya, risk and reward. Risk itu resiko. Anda harus berhadapan dengan resiko itu pasti gitu. Dan Anda jangan pernah takut dengan yang namanya resiko. Resiko itu risk ya, R-I-S-K. Kalau bahasa Arabnya rezeki gitu ya. Kalau Anda takut dengan rezeki, maka Anda tidak akan dapat rezeki. Rezeki itu didapat dari mana? Ya dari usaha. Usaha itu apa yang harus dilakukan? Ya salah satunya bisa berdoa, salah satunya bisa berjuang gitu ya, istilahnya ikut orang lain gitu ya, atau sesuatu yang memang tidak enak. Yang namanya usaha itu pasti tidak enak gitu ya. Anda umpamanya ingin lulus CPNS kan harus bangun malam untuk sholat tahajud umpamanya. Apakah sholat tahajud itu enak? Kan nggak enak. Ya malam-malam waktunya orang tidur Anda harus sholat itu. Anda harus bangun menghadap pada Allah atau menghadap pada Tuhan Anda. Itu sesuatu yang kalau dirasakan itu memang sesuatu yang butuh perjuangan. Pokoknya Anda jualan ya, jualan di pasar. Ada teman saya, ada mahasiswa kita yang jualan di pasar Brebek gitu ya. Sampai sekarang masih jualan ya. Dia jualan sayur. Ya kalau Anda kenal itu namanya Mas Jimmy, ya. Panggilannya Mas Ambon. Gitu. Saya kalau ke pasar Brebek itu pasti ketemu dia dan dia selalu menyapa saya. Dia dulu seorang pegawai, kemudian dia keluar dan akhirnya dia berwirausaha jualan di pasar, jualan sayur. Dia bilang gitu ya, wah lerene angel Pak gitu ya. Sampai sekarang dia belum ngambil skripsinya, maksudnya belum ngambil apa istilahnya, belum menyelesaikan revisinya. Karena apa? Dan ijazahnya belum diambil ya pasti karena itu tadi sibuk gitu ya, sibuk dengan kalau udah dapat duit itu dia sibuk. Gitu. Dia jualan di pasar itu jam 2 malam bayangkan sudah bangun gitu ya. Kemudian dia kulaan apa sayur gitu ya. Kemudian dia jual paginya. Kemudian setelah jam berapa? Jam 7 jam 8 sudah nggak ada pembeli itu. Dia istilahnya apa ya? Dia borongkan ya, jual borongan gitu, kepada orang lain sampai habis gitu ya. Kemudian nanti jam 10 dia harus ke mana? Pasar mana? Sono Petek atau pasar mana itu yang ada di Kediri itu. Sono Gedong lupa saya. Sono Gedong. Kalau nggak salah. Dia harus kulaan di sana satu pickup lagi gitu ya. Malamnya gitu lagi gitu ya, kulaan di sekitar situ. Akhirnya ya hidupnya seperti itu. Bayangkan dia bekerja keras gitu ya. Kita lihatnya kan enak-enak gampang saja kan, tapi dia bekerja keras gitu. Sampai sekarang itu dia bisa membiayai kehidupannya sendiri itu seperti itu.
Nah, kalau Anda ke Pasar Brebek ya, Anda cari mahasiswa STI Nganjuk jurusan akuntansi gitu ya. Namanya Mas Jimmy. Panggilannya Mas Ambon kalau Anda kenal. Nah, itu salah satu bentuk ya investasi. Yang intinya untuk mendapatkan sesuatu keberhasilan itu butuh kerja keras, butuh proses gitu. Siapapun itu, Pak Jokowi yang sekarang jadi presiden pun beliau juga butuh proses itu. Tantangannya banyak. Siapa lagi? Ya semuanya yang orang-orang sukses itu. Anda pemilik Facebook itu, Mark Zuckerberg itu juga sama. Ditolak di mana-mana itu pada saat IPO. IPO itu perkenalan pertama kali sahamnya Facebook gitu ya. Bayangkan Facebook itu diciptakan di garasi ya, sebuah garasi mobil diciptakan di sana, bayangkan. Kemudian pada peluncuran saham pertama kali itu dianggap sebagai junk stock ya, saham sampah itu. Kemudian akhirnya naik sampai sekarang kekayaannya triliunan. Tapi beliau Mark Zuckerberg ini orangnya kan selalu sederhana ya, selalu apa adanya. Maksudnya tidak kelihatan mewah meskipun dia bisa membeli segalanya. Jadi itu ya orang-orang yang sukses by proses. Ya, contoh-contoh yang dari bawah sampai dari atas saya sampaikan tadi itu proses bagaimana dia berinvestasi itu jatuh bangun ya, tidak sekali jadi gitu, enggak bisa. Dia harus jatuh bangun melalui beberapa kali apa istilahnya itu ujian ya, ujian berkali-kali agar dia itu bisa apa istilahnya itu sukses ya. Dan harapan saya kepada Anda karena Anda mahasiswa ekonomi ya, manajemen apalagi ya, laluilah semuanya itu dengan sesuatu yang apa ya, gigih keras gitu ya. Dan jangan pantang menyerah. Gagal satu ya, kalau memang harus dicoba ya coba lagi sampai berapa kali sampai akhirnya berhasil. Saya pernah mengalami beberapa hal ya, percobaan dari usaha-usaha saya ini. Ya memang jatuh bangun, tapi semuanya itu pembelajaran. Tidak ada yang instan ya. Saya berharap Anda bisa nanti membaca sendiri ya apa yang saya sampaikan di materi perkuliahan saya saat ini tentang investasi untuk pertama kali. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di perkuliahan saya untuk saat ini. Semoga Anda bisa memahami apa yang tadi saya sampaikan. Jangan lupa untuk presensi di LMS ya. Dan saya berharap Anda aktif ya, apalagi di perkuliahan saya dan di perkuliahan manajemen yang lainnya, aktif bertanya. Dan saya berharap memang pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas gitu ya. Pak, saya harus ngapain? Saya sudah umur segini gitu ya, apalagi yang laki-laki nih, yang perempuan tinggal nikah aja mungkin nggak masalah kalau yang cowoknya sudah bekerja. Tapi yang laki-laki Anda itu harus bisa. Saya harus ngapain, Pak? Ya, tanyanya tidak harus dengan saya saja, semua dosen gitu ya, apalagi dosen ekonomi. Apa yang harus saya lakukan? Dosen kewirausahaan. Saya punya modal ini, punya modal apa istilahnya, pikiran, punya modal tekad, punya modal apa istilahnya itu, kepintaran Anda. Saya harus ngapain, tanya. Bisa secara japri, bisa pada saat perkuliahan seperti ini, atau pada saat di kesempatan yang berbeda, maunya di ketemu saya di kafe atau ketemu saya di warung wifi, Anda tanya, nggak masalah seperti itu. Karena sekali lagi guru terbaik itu adalah pada saat Anda berhadapan dengan yang namanya pengalaman. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Anda semuanya. Semoga Anda menikmati perkuliahan saya ya dari awal ini. Baru materi pertama. Saya kasih waktu untuk bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sambil saya lihat satu persatu. Mas Ahmad Afandi, Mbak Dela, Mas Dodi.
Mbak Esti, Mas Ian, Mbak Iza, Mbak Maya, Mbak Novia, Mas Revo, Mbak Warti Ningsih, Mbak Ulfa, Mas Yusuf, Mas Yogi. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing-sharing tentang awal dari perkuliahan saya. Ada? Saya kasih waktu loh, Sven. Apa mau lihat lagu lagi? Biar pikirannya lepas. Ya. Anda harus belajar untuk istilahnya melepas pikiran, kemudian fokus ya, lepas fokus. Saya sering banyak mencontohkan ya di dalam kegiatan bisnis itu tidak harus bisnisnya ada barangnya ya. Kalau Anda bisnis jasa itu kan tidak ada barangnya. Anda pernah lihat ini, coba saya share. Saya share tentang sesuatu ya yang berkaitan dengan bisnis ya, bisnis hiburan. Saya kenal yang namanya Triswaka dan Nabila ini. Ada berapa viewernya dia gitu. Anda kenal yang dari Kediri ini ya, Woko Channel ini ya. Ini kan grupnya lawak-lawak lucu-lucu ini ya. Anda coba cek di Woko Channel ini ya. Ini banyak sekali pembelajaran tentang bagaimana kehidupan orang-orang di sekeliling kita, atau mungkin kehidupan Anda itu ya. Sing jenenge miso, sing jenenge interaksi dengan kancane gitu ya. Dijadikan sebuah film pendek gitu ya. Kemudian di shooting ya. Mereka tahu Anda latar belakangnya dari apa. Ini sebuah contoh ya. Bahwasanya keseriusan yang memang keseriusannya ini memang keseriusan dalam hal guyon gitu ya. Itu menjadikan sebuah pundi-pundi uang, bayangkan. 751.000 viewer ya. Ini kegiatan keseharian yang bisa dijadikan sebuah sebuah uang ya. Ya memang pembelajaran yang kurang baik juga sebenarnya. Tapi ada kesan lucunya. Masyarakat sekarang itu kan butuh kelucuan ya, butuh istilahnya itu sesuatu yang menghibur gitu. Ada di Woko Channel ini. Saya ingin sebenarnya ya, ada mungkin di mana di tempatnya Sabian gitu. Sabian juga sama kan. Sabian ini dari lagu-lagu karena dia suka lagu. Anda sukanya apa? Pokoknya sukanya tentang pemasaran, sukanya tentang pemasaran, marketing. Ini banyak sekali ya di sini caranya menjadi marketing pemula seperti apa. Jadi sebuah konten ini 46.000 viewer, bayangkan. Nah ini seperti bongkar strategi digital marketing 2021 Dewa Eka Prayoga ini semuanya jadi uang, bayangkan. Anda sukanya apa gitu. Nah, jadikan itu sebuah uang. Dan saya kepengen saya sendiri ya, saya memacu diri saya sendiri. Dan saya berharap kepada Anda semuanya itu Anda bisa melihat permasalahan apa yang ada di sekeliling Anda. Dan itu akan menjadi sebuah uang kalau Anda bisa mencarikan sebuah solusi. Saya tuh kepikiran sebenarnya. Saya itu kan kerja di kampus ya, dosen Anda itu ya. Saya ketemu dengan permasalahan Anda. Masalah Anda itu apa? Umpamanya Anda itu masalahnya mahasiswa itu skripsinya angel gitu ya. Saya ingin menciptakan sebuah aplikasi gitu sebenarnya. Ingin saya gitu. Aplikasi bagaimana agar mahasiswa itu enak di dalam membuat skripsi gitu ya. Aplikasi. Dan aplikasi itu membantu kan, solutif. Dan tanpa sengaja solusi itu akan menghasilkan uang. Kalau Anda memberikan solusi pasti akan menghasilkan uang. Misalnya, contohnya Gojek, Grab itu semuanya kan dari solusi kan. Orang harus tawar-menawar ojek gitu.
kemudian akhirnya muncul Grab dan Gojek yang tidak harus nawar, sudah ada kepastian di situ. Akhirnya menjadi sebuah aplikasi, dan sekarang yang namanya bosnya Gojek sudah menjadi menteri gitu ya. Menterinya Anda, menterinya pendidikan, Mas Nadiem. Nah, saya belajar dari mereka ya. Intinya apa? Intinya apa yang Anda senang saat ini, dan apa yang menjadi permasalahan saat ini di masyarakat sekeliling Anda. Maka ciptakanlah solusi. Kalau Anda bisa menciptakan solusi, maka Anda akan mengalir uang itu dengan apa istilahnya itu, dengan otomatisnya gitu ya, kepada Anda. Dan investasinya apa? Investasinya ya tadi, Anda mencari masalah gitu ya, di sekeliling Anda. Anda harus pintar mencari masalahnya apa ya. Sudah banyak wifi di sekitaran kita. Apa masalahnya? Masalahnya ya apa ya? Umpamanya kalau yang suka game ya, di game ML itu Mobile Legend itu masalahnya apa di situ? Anda bisa menciptakan nggak sebuah solusi agar Mobile Legend-nya itu menang terus itu, umpamanya. Kan banyak kan cara-cara solusi seperti itu. Dan saya berharap Anda bertanya kepada saya. Dan kita akan, tidak harus saya yang menjawab ya, kita diskusi bersama. Apa yang menjadi masalah dan solusi apa yang bisa Anda ciptakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada punya unek-unek apa? Silakan. Mas Galih mungkin, atau Mas Ian Edwin, atau mungkin Mas Yogi, atau mungkin Mbak Dela, atau mungkin yang lainnya. Bisa nggak menganalisis masalah? Pokoknya Mbak Warti Ningsih ini ya, sudah bekerja. Dia punya masalah nggak? Pasti dia punya masalah kan? Masalahnya apa tentang pekerjaannya dia? Umpamanya gitu kan. Nah, Anda bisa nggak dia sebagai solutif untuk permasalahan itu? Maka umpamanya di tempat kerjanya Mbak Warti Ningsih ini, umpamanya gitu ya, setiap makan siang itu orang pasti keluar gitu. Umpamanya kan seperti itu. Dia jalannya ben gak keluar gitu. Saya menawarkan sebuah dagangan ini, namanya cateringan gitu. Cateringan piye? Harganya, mereka pasti pertama harga, kemudian variasinya. Nah, hal-hal semacam itu kan bisa menjadi solusi kan? Contoh solusi. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya hentikan. Saya akhiri. Mbak Tania? Cukup? Oke ya, cukup ya. Silahkan nanti jangan lupa presensi di LMS ya, jangan lupa. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada permasalahan silahkan disampaikan kepada saya, kepada kami dosen-dosen semuanya. Semoga Anda menikmati perkuliahan kami semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.